duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Ini hari kemenangan kita ya, karena Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, tadi sudah disebutkan ya, nama saya Gracia. Saya melayani bersama suami saya di GBI Rembrandt di Citra Raya. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih untuk undangan dari Pak Anton dan Bu Yeni untuk boleh berada di tempat ini membagikan firman Tuhan. Ya, kita bersuka cita atas kemenangan Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 24. Ayat ini dimulai dari, perikop ini dimulai dari Lukas 23 ayat ke-56, saya bacakan, kebangkitan Yesus. Ya. Dan setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pasal 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini adalah kisah mengenai hari kebangkitan Yesus. Setelah Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, yaitu pada hari pertama minggu itu, hitungannya orang Yahudi, hari pertama adalah hari Minggu. Ya, bukan hari Senin, hari Minggu, hari pertama. Mereka ini adalah para wanita yang ikut melayani Tuhan Yesus di Galilea waktu itu ya. Lalu mereka waktu itu ketika penyaliban Tuhan Yesus, para wanita ini ikut datang ke Yerusalem. Tapi mereka hanya menyaksikan dari jauh penyaliban itu. Ya, dan ketika Tuhan Yesus mati pada hari Jumat itu yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Yesus pada hari itu adalah persiapan hari Sabat, maka mereka hanya melakukan persiapan yang sekedarnya, belum dikasih rempah-rempah. Ya, tapi ini para wanita ini pagi-pagi benar. Artinya mereka dengan antusias gitu ya, mau datang ke kubur Yesus, maksudnya mau kasih rempah-rempah. Sesuai dengan adat istiadat pada waktu itu. Orang meninggal dibalurin rempah-rempah gitu ya. Supaya wangi gitu ya ininya. Tapi ternyata kok, waduh, pas nyampe di tempat itu udah kosong tempatnya. Wah, langsung bingung ya. Bingung Mas, saya bayangkan mereka pasti bingung gitu. Sama seperti kita, kalau kita tidak tahu apa-apa datang ke kubur seseorang lah, tiba-tiba kosong. Waduh, kaget sekali gitu ya tentunya ya. Ini dicuri atau dikemanain gitu. Ya mungkin masih pakai pikiran manusia nih. Ini jangan-jangan ada yang mencuri jenazahnya. Jangan-jangan diambil sama orang-orangnya ahli Taurat. Orang-orangnya yang mereka yang berusaha membuat dusta pada saat itu ya. Ada dusta mahkamah agama di dalam Matius dikatakan demikian. Tetapi para wanita ini ketika mereka berhadapan dengan dua orang malaikat. Boleh ditampilkan slide-nya? Ada beberapa hal, ada 5 hal yang kita akan lihat. Apa yang terjadi dari kebangkitan Tuhan Yesus ini? Yang pasti adalah Dia adalah Allah yang hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus, ketika kubur itu kosong, malaikat itu memberikan penjelasan kepada para wanita ini di dalam ayat yang kelima. Ketika mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Orang mati, ya, di antara orang mati, karena benar-benar tubuh Yesus bukan hanya bangkit secara roh, tapi secara tubuh. Tuhan Yesus bangkit dalam segala keberadaannya. Maka malaikat itu tegur para wanita ini. Loh, kamu kenapa cari-cari Dia
yang hidup dari antara orang mati. Ya, para wanita ini sama sekali belum mengerti maksudnya malaikat ini seperti apa ya. Dikatakan bahwa dia hidup artinya dia menang atas maut. Ya, amin. Kalau Yesus menang atas maut, saya percaya dia juga memberikan kemenangan bagi kita atas maut. Amin. Dikatakan di dalam kitab Wahyu ya, bahwa semua orang yang masuk surga itu adalah para pemenang. Kalau nggak lewat Tuhan Yesus, nggak akan bisa mengalami kemenangan atas maut. Ya, dikatakan juga bahwa Yesus harus bangkit sebagai yang sulung dari segala yang mati. Ya, dia bangkit sebagai yang pertama. Tidak ada pernah kejadian sebelumnya seperti ini. Ya, ketika orang sudah dibunuh dengan cara yang paling sadis sekalipun, dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Ya, dan itu membawa kita menjadi orang-orang yang juga akan menang atas maut. Dari mana kita bisa mengalami maut? Bukan cuma karena kita mati secara natural, tetapi karena kita mati karena dosa-dosa kita. Ya, kita menang atas maut, artinya kita harus menang atas segala dosa kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan lewat jalan kematian itu. Dia bangkit kembali. Itulah hari Paskah, hari di mana kita boleh mengingat bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita minta ampun sama Tuhan dan kita boleh mengalami kemenangan itu. Amin. Hal yang kedua, nanti baru kita bicara tentang ini ya, kisah-kisah di belakang itu ya. Hal yang kedua adalah kalau ketika Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, ada kemenangan atas maut ya. Di kisah 2 ayat 24 dikatakan ini Petrus dia berkhotbah ya kepada 3.000 orang di Yerusalem, lebih dari 3.000 orang ya, tentunya lebih dari 3.000 orang. Ya, karena Petrus ikut menyaksikan kebangkitan itu. Ya, dikatakan di dalam kisah 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia, yaitu Tuhan Yesus, dengan kata anistemi. Itu artinya berdiri, sampai bisa berdiri tegap. Enggak cuma rohnya tadi saya bilangnya, dengan melepaskan dia, artinya ada belenggu-belenggu yang dilepaskan, ada yang dihancurkan, ada kuasa maut yang dipatahkan dari sengsara maut. Tetapi karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tetap berada itu artinya ditahan gitu ya. Ditahan sama kuasa maut itu, dari bahasa aslinya tuh krateo, menggunakan kekuatan sendiri, ditahan gitu dari kuasa maut. Tidak mungkin demikian. Tuhan Yesus mengalami kebangkitan atas kuasa maut. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Zau, ya. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kemenangan atas maut artinya juga adalah kemenangan atas segala kuasa iblis, kuasa setan. Ya. Jadi orang-orang percaya kita di sini tidak perlu takut lagi ya sama setan ya. Ya. Seringkali orang-orang Kristen ini lewat kuburan, waduh masih takut gitu ya. Lewat pohon yang besar itu, waduh masih numpang-numpang lewat. Nah, ini udah ditebus belum ya sama Tuhan Yesus? Ya. Lewat ayat ini kita boleh lihat bahwa Tuhan Yesus itu katakan dia yang memegang kunci kehidupan, dia yang memegang kunci maut, bahkan kerajaan maut. Dia punya kuasa atas segala area di dunia ini. Amin. Saudara masih ketakutan? Enggak ya? Ketakutan yang sama itu mencekam juga atas para murid Yesus pada saat itu. Para wanita itu juga dicekam ketakutan ya. Tapi mereka berani menghampiri kubur Yesus pagi-pagi benar itu situasinya masih gelap banget gitu ya. Dikatakan mungkin sekitar jam 5 pagi mereka sudah datang ke kubur. Para wanita berani jalan pagi-pagi gelap ke tempat kuburan loh. Ini bukan ke tempat yang senang-senang. Oh, ke tempat kuburan gelap-gelap datang pagi-pagi.
Wah, tapi dengan iman para wanita ini yakin gitu ya. Pasti ada sesuatu yang dahsyat karena mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus, mereka akan melihat perkara yang ajaib. Kita yang di sini yang mengasihi Tuhan Yesus, kita juga akan melihat perkara yang ajaib. Dari tadi waktu saya duduk tuh saya merasakan ada kasih yang besar itu ya. Ini Paskah rasanya seperti ada pemulihan kasih gitu yang Tuhan adakan gitu di tempat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin ngalami kekeringan selama ini. Mungkin ada yang ngalami keringnya kasih mula-mula gitu ya. Ada yang ngalami rasanya kok nggak ada gregetnya lagi sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang sama saudara sekalian, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saudara semua. Ya. Dari kemarin waktu Jumat Agung juga rasanya pesan yang kuat itu pesan kasih gitu ya. Ini semua Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Percaya bahwa Dia mengasihi kita dan Dia memberikan kita kemenangan. Menang atas maut sekalipun. Artinya kita tidak hanya menang pada saat ini di dunia. Dikatakan sampai kekal selama-lamanya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memenangkan kita dari maut. Amin. Tidak ada kematian kedua. Kalau kita mau tetap setia sama Tuhan. Amin. Hal yang kedua, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus hidup? Yaitu ada pembuktian bahwa kubur itu kosong sebagai bukti. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Kata malaikat itu kepada para wanita. Ya, dikatakan bahwa dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Dia mengingatkan ya, kubur kosong itu adalah suatu keselamatan yang diproklamirkan. Boleh slide selanjutnya. Di dalam Roma 10 ayat 9, kalau Bapak Ibu baca di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada suatu kisah di mana seorang hamba Tuhan namanya Chuck Colson ya. Dia seorang hamba Tuhan yang karismatik ya. Wah, ini khotbahnya luar biasa. Suatu ketika dia ditugaskan untuk khotbah di penjara. Dalam keadaan lelah ya, pada saat itu khotbahnya khotbah Paskah gitu untuk suatu itu penjara itu gitu. Dia sebenarnya sudah lelah karena banyak jadwal pelayanan di mana-mana. Jadi begitu dia sampai di penjara itu, dia cuma bisa berlutut di kantor si penjaga penjaranya itu, lalu dia nangis sama Tuhan, Tuhan, capek Tuhan, aku mau kasih apa sama jemaatku gitu ya, sama orang-orang di penjara ini gitu ya. Ya akhirnya dia berdoa, Tuhan kasih kekuatan, Roh Kudus jamah aku Tuhan. Tapi nggak terjadi apa-apa. Kalau hamba Tuhan kayak begitu, kalau saudara bayangkan saudara mau pergi melayani, ya satu jemaat, ini jemaat katakanlah jemaat di penjara itu adalah suatu jemaat yang besar biasanya kan, nggak sedikit juga orang Kristen ada di penjara. Kalau kira-kira menghadapi jemaat seperti itu, tapi saudara dalam keadaan kelelahan, kira-kira saudara desperate nggak rasanya ya, udah mulai putus asa nih, aduh mau ngomong apa ini, mau kasih apa ini ke jemaat nih. Ya tapi ketika dia sampaikan sesuatu, memang rasanya kayak nggak terjadi apa-apa. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika dia melayani di tempat lain, ada seorang pria berdiri dan dia memberi kesaksian si pria ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika Pak Chuck Colson khotbah di penjara, saya ada di tempat itu, ya, si orang ini. Dia katakan, dia pun tidak berniat untuk mendengarkan Pak Chuck Colson ini. Dia tidak berminat untuk mendengarkan firman yang diberitakan. Waktu itu dia jadi narapidana. Ya. Tetapi ketika selesai dari ibadah itu, tiba-tiba Pak Chuck Colson itu menyampiri dia. Dan dia katakan, menatap dengan matanya, benar-benar eye to eye gitu ya, mata ke mata gitu. Kamu sudah kenal Yesus belum? Oh, si bapak ini yang narapidana ini kaget gitu ya. Ya belum. Saya kan cuma ada di sini karena di sini aja disuruh ibadah ya ibadah gitu ya. Lalu dia, kamu harus kenal dia. Ini hari kebangkitan, kamu harus kenal dia. Lalu si narapidana ini
Iya, dia ikuti doa untuk terima Yesus itu gitu ya. Nah kemudian inilah orang yang kemudian bersaksi kepada hamba Tuhan yang lelah itu tadi ya. Di tengah kelelahan Bapak, Tuhan bekerja. Dan saya adalah satu jiwa yang diselamatkan Tuhan karena Bapak berkhotbah waktu itu. Ya, ini Paskah. Keselamatan itu dibuktikan. Keselamatan itu diberitakan kepada orang yang kelihatannya ada di sini, tapi mungkin kau belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin engkau belum sungguh-sungguh yakin Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin engkau belum begitu yakin akan keselamatanmu sampai kekal selama-lamanya. Atau engkau mungkin belum menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu. Hari ini adalah hari Paskah. Kubur yang kosong itu membuktikan keselamatan itu hadir buat kita semua di tempat ini. Amin. Dan percayalah ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, Yesus adalah Tuhan, Dia sungguh-sungguh hadir untukmu. Amin. Dia ada berjalan bersama denganmu. Kubur kosong juga menjadi bukti atas pengudusan yang dijaminkan. Kalau di sini kita belajar tahu ya? Proses keselamatan itu seperti apa? Ada yang ingat? Ada yang udah ikut atau belum ikut Saya harap sih sudah ikut ya. Banyak yang ikut Pak di sini. Oh, puji Tuhan ya. Keselamatan itu prosesnya adalah justification, sanctification, dan glorification. Justification artinya pembenaran. Ya, tadi yang dikatakan orang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia mengundang Yesus dalam hidupnya. Dan itu pada saat itu dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kubur kosong juga menjadi bukti bahwa pengudusan itu juga terjadi atas hidup kita. Pengudusan itu dijaminkan. Ini ayatnya, Ibrani 13 ayat 20. Dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang yang berjalan di dalam pengudusan, orang yang melakukan keselamatan yang daripada Tuhan, dia akan berjalan menurut perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Perintah Tuhan adalah ya segenap apa yang ada di Alkitab ini. Makanya baca tiap hari ya Bapak Ibu. Amin. Ya, baca Alkitab tiap hari. Ada perintah-perintah yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan bahkan dikatakan, makananku, kata Tuhan Yesus, ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Biarlah kita semua di sini menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Sesuai dengan DNA-nya kita. Nah itu DNA restorasi Pondok Daud kan gak cuma untuk diucapkan kan. Ya mungkin suatu saat nanti akan ada seminarnya gitu ya, restorasi Pondok Daud. Yang rayon lain tuh udah melakukan seminar, tapi kita di rayon 3 belum ada kesempatan untuk itu gitu ya. Itu Pak Hendrik juga hari ini ada satu gereja lain di Jakarta itu minta dibawain khotbahnya tentang restorasi Pondok Daud dalam rangka Paskah. Waduh, ini konteksnya luar biasa gitu ya. Di dalam kehendaknya Tuhan gitu. Kita mau melakukan apa yang menjadi kekudusan itu dijaminkan atas kita. Supaya tidak sia-sialah kematian Tuhan Yesus atas kita. Amin. Kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di zaman ini. Hal yang ketiga, kita lanjut. Kehidupan dari Tuhan Yesus. Itu artinya adalah penggenapan nubuat dari para nabi. Segenap isi perjanjian lama. Itu bukan hanya tentang perang. Tapi segenap esensinya adalah keselamatan itu sendiri. Segenap pemberitaan di dalam perjanjian lama. Esensinya adalah penebusan dosa.
Tuhan Yesus sangat tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan punya rencana untuk membalikkan itu semua. Supaya mereka boleh ditebus, mereka boleh dibenarkan, dan mereka boleh mengalami keselamatan itu. Untuk itulah Tuhan merencanakan kematian Tuhan Yesus. Ya. Kalau pada saat Jumat Agung yang lalu, mungkin nggak tahu baca di sini ada yang diberitakan hal yang sama apa enggak, tapi saya dapatkan tentang ayat di ini ya. Ketika Tuhan Yesus membawa salib ya, masuk ke kota Yerusalem, keluar kota Yerusalem, karena pengadilannya kan di kota Yerusalem, di pengadilan Pilatus. Tapi untuk disalibkan harus di luar kota. Di tengah perjalanan di Via Dolorosa, di jalan sengsara itu, ada Simon Kirene yang bantuin Tuhan Yesus, tapi juga ada para putri Yerusalem yang nangisin Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Para putri Yerusalem ini ditegur sama Tuhan Yesus. Itu pertama kalinya Yesus bicara sejak keluar dari pengadilan. Dikatakan kepada para putri Yerusalem, jangan menangisi aku. Kamu harus nangisi dirimu sendiri. Loh, kok kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu persis apa yang dia lakukan. Dari sejak permulaan ke awal kejadian manusia berjatuh dalam dosa, dia tahu dia harus menebus dosa manusia. Dia tahu dia harus lewati jalan ini. Dia tahu dia harus lewati sengsara yang begitu hebat. Dia tahu dia harus tanggung kayu salib itu. Dan dia tahu dia harus mati dengan cara darah yang tercurah. Tidak ada penebusan dosa tanpa darah yang tercurah. Nah, si putri Yerusalem, mereka datang ke situ nangisin Tuhan Yesus, bukan karena mereka mau bertobat, bukan karena mereka mengerti akan keselamatan itu. Ya, bedakan ya, putri Yerusalem beda sama para wanita Galilea. Para wanita Galilea adalah orang-orang yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini tadi Maria Magdalena, mereka yang akan mengurapi Tuhan Yesus. Nah, itu orang-orang yang melayani bersama Yesus di Galilea. Putri Yerusalem yang menangisi Yesus pada saat jalan salib. Mereka adalah orang-orang yang bersimpati. Kasihan lihat orang benar tapi diperlakukan seperti ini. Nah, tapi Tuhan Yesus tegur mereka makanya. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Karena dikatakan sebentar lagi akan datang penghakiman. Kamu yang perlu dikasihani. Ya, kamu yang perlu belas kasihan dari Tuhan. Kasihanilah dirimu sendiri. Ya, itu ketika segala itu Tuhan Yesus itu hidup untuk menggenapi segala nubuatan perjanjian lama. Ya, dikatakan ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, yaitu ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada para wanita Galilea ini ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah nubuat yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak satu pun dari kita mengetahui apa rencana Tuhan. Tapi apa yang menjadi rencana Tuhan itu pasti tergenapi atas hidup kita. Amin. Penggenapan nubuat para nabi di dalam perjanjian lama. Di dalam 1 Korintus 15 juga dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang terjadi di kitab suci, apa yang dikatakan di dalam kitab suci akan terjadi. Dan saya sangat terkesan gitu ya dengan satu pengajaran oleh seorang pengajar Pentakosta namanya Dr. Robert Menzies. Ya, Dr. Robert Menzies ini katakan apa yang terjadi di dalam kisah para rasul, apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, itu juga adalah kisahnya kita. Amin. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi atas Tuhan Yesus, kemenangan yang dia alami, kehidupan yang dia alami, itu juga bagian dari ceritanya kita. Amin.
berjalan dengan Tuhan Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan. Bukankah hari-hari ini adalah era Pentakosta ketiga? Bukankah hari-hari ini adalah penggenapan atas kisah para rasul? Bukankah hari ini adalah penggenapan atas nubuatnya Nabi Yoel? Ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa atas segala makhluk, atas ketiga generasi. Ya, bahkan generasi yang paling muda sekalipun akan dipakai Tuhan. Amin. Ya. Kita hidup di dalam zamannya Tuhan. Kita ngalami nubuat-nubuatnya yang ada di dalam firman Tuhan. Ini bukan sekedar kitab sejarah. Ya Bapak Ibu, Alkitab kita bukan kitab sejarah. Alkitab kita adalah firman yang hidup. Ada kehidupan di dalam setiap firman yang Tuhan beritakan. Dan kalau kita mau terima itu, kita juga akan terima kuasa di dalamnya. Amin. Hal yang keempat, kita akan melihat bahwa ketika Yesus hidup, ada mujizat yang baru terjadi. Amin. Ini tahun kelahiran yang baru. Saudara pasti akan mengalami mujizat-mujizat yang baru. Amin. Siapa yang belum mengalami mujizat? Lah, oh puji Tuhan, udah ngalami mujizat semua gitu ya. Haleluya, nggak ada yang ngangkat tangan soalnya. Ini nggak tahu ngantuk apa atau mengaminkan gitu ya, sungguh-sungguh mengaminkan. Ya, banyak mujizat akan terjadi atas hidup kita. Lukas 24 ayat 12 dikatakan, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ya, ketika para wanita ini pulang memberitakan kepada mereka, ke-11 murid itu, ya, para perempuan tuh memberitakan sesuatu itu kepada mereka tidak dipercaya. Ya, dikatakan di ayat 24 ayat 11, tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Dia bereaksi, dia merespon dengan cepat pergi ke kubur. Ketika dia menjenguk ke dalam, dia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya? Kiranya apa yang terjadi? Satu murid lain yang ikut bersama dengan Petrus adalah Yohanes. Kalau Bapak Ibu baca versi cerita ini, versinya Yohanes, di Injil Yohanes, dikatakan bahwa Yohanes memang tidak masuk, dia hanya menjenguk dari luar. Tapi dia melihat, oh, udah nggak ada. Dan dia langsung percaya. Sikap seperti inilah yang Tuhan mau untuk menerima mujizat. Ya. Tidak melihat, tidak usah ngecek sampai ngulik dalam-dalam gitu ya. Ini apa, ini. Bahkan orang yang udah terima mujizat pun kadang diinterogasi lagi ya sama orang lain. Wah, mana ini? Itu apa KKR Healing Movement gitu ya, misalnya itu kadang-kadang juga ada orang, wah itu pasti ada yang berekayasa apa segala gitu ya. Orang terima mujizat kadang-kadang digituin juga sama orang yang gak percaya ya. Tapi biarlah kita punya iman seperti Yohanes. Dia cuma ngelihat dan dia lihat, oh udah gak ada. Pasti Tuhan Yesus bangkit. Pasti ada mujizat. Ya. Petrus masih masuk ke dalamnya. Dia mengecek dulu, makin pikir-pikir lagi, kenapa ya, kok bisa kosong ya? Nah ini, kebanyakan pakai pikiran, nggak lihat mujizat jadinya gitu ya. Kita nih perlu berjalan di dalam iman juga, ya, amin. Iman yang melihat mujizat, dia hidup kok, Tuhan Yesus hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, kita bukan menyembah Allah yang Allah-allahan, Allah-Allah gitu ya. Kalau bahasanya sekarang, Allah-Allah itu artinya ya sekedar Allah-Allah gitu, bukan beneran ya gitu ya. Bukan Allah-Allah ini. Ini Allah beneran, Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus bangkit ada mujizat terjadi. Ngalami mujizat ya. Amin. Mungkin saya tutup dengan satu kesaksian ya. Saya juga ngalami beberapa mujizat gitu ya di dalam hidup saya. Tapi satu hal yang paling berkesan buat saya, mujizat yang paling berkesan adalah ketika kesembuhan itu terjadi gitu ya. Jadi waktu saya hamil pertama 19 tahun lalu, 20 tahun yang lalu hamil pertama, itu kena yang namanya rubella ya. Kalau di orang hamil usia 3 bulan biasanya pergi tes torso
rubella, CMV, sama herpes kalau nggak salah itu ya, 4 penyakit itu dites gitu. Nah itu ada anti rubella IgM, anti rubella IgG gitu. Kalau hasil tesnya gitu ya. Tokso juga gitu, ada IgM, ada IgG. Nah saya tuh ngalami IgM-nya positif. Wah itu kalau buat orang hamil IgM-nya positif itu udah, waduh itu syok juga tuh. Ya itu udah semacam goncangan gitu terjadi buat iman gitu. Apa nih gawat, nanti kalau baca itu literatur kedokteran apa segala gitu, saya tuh waktu itu baru bertobat Bapak Ibu. Jadi baru setahun, kan saya bertobat 98 gitu, 99 kena peristiwa itu, jadi saya masih pakai pikiran, model kayak Petrus ini. Ngelihat sesuatu gitu terjadi, kosong, tidak sesuai dengan harapannya dia, kosong, loh ini apa nih ya? Ngecek buku-buku, ngecek literatur dan sebagainya. Wah ini ternyata kalau kena rubella IgM itu nanti anaknya cacat. Ya, entah dia jantungnya bocor, entah bisa tuli, bisa apalah ya, berbagai hal, bisa meningitis dan sebagainya gitu. Kena radang saput otak dan sebagainya. Entah kemana gitu virusnya. Ini bayi baru, janin baru 3 bulan kan, baru kalau di USG ya nggak kelihatan gitu, apakah jantungnya bocor, apakah dia tuli ya tentu belum kelihatan, ya. Tapi ya diobatin sama dokter, kasih obat antivirus gitu ya. Berjalan 1 bulan, saya pikir sudahlah nggak apa-apa, 1 bulan minum obat, mungkin percayalah sama dokter ya, pasti dokternya bisa sembuhkan. Ternyata setelah dites lagi, itu angkanya nggak tambah turun, tambah naik. Wah, ini mulai kebit-kebit nih. Tadinya udah agak tenang, diobatin, wah, angkanya kok malah naik. Wih, minum lagi, tambahin lagi, ya. 1 bulan lagi, bulan depannya lagi, dites lagi, tambah naik lagi. Wah, ini benar-benar nih, apa nih ya Tuhan mau bikin apa gitu atas saya gitu ya. Sementara kami berdoa tiap hari, Tuhan patahkan segala kuasa virus, sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala virus yang menyerang anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Minta doain gembala kami gitu ya, waktu itu kami masih diaken, wakil gembala di Tiga Raksa waktu itu. Minta doain gembala kami katakan jangan mau tertipu oleh iblis. Ya, ini tipuan iblis. Kamu menikah dengan nikah yang kudus dan pasti Tuhan juga bela kamu. Tapi gimana ya? Kenyataannya tuh nggak sesuai itu sama yang dikatakan orang-orang. Ya, teman-teman dari KUL juga, ayo, ada yang katakan ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang satu lagi bilang, Gracia Tuhan tuh mau lihat imanmu gitu ya. Ya iman yang mana ya, berhubung baru bertobat gitu ya, saya tuh bingung gitu, gimana mau apanya mau dilihat dari iman saya gitu. Lalu ya berjalan dengan waktu, naik terus angkanya, mau nggak mau cuma punya iman kan. Ya, kita lihat di dalam Injil apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka yang terima mujizat adalah mereka yang punya iman percaya. Ya kami cuma punya iman aja, sampai anak itu lahir 9 bulan, saya langsung tanya suami saya, gimana anaknya? Iya, sehat, puji Tuhan. Ya, begitu keluar langsung nangis. Ada tes Apgar kan? Kalau bayi baru lahir itu langsung ada tes Apgarnya. Puji Tuhan, angkanya 10 kok. Sehat anaknya, nggak ada bocor sedikit pun ya. Puji Tuhan, nggak ada yang sakit penyakit yang menyerang anak saya sama sekali. Sekarang dia udah usia 20 tahun. Ya, dia sudah melayani Tuhan juga dan tidak ada yang kekurangan satupun dari dia. Tuhan Yesus dahsyat. Mujizat yang baru tahun ini juga pasti terjadi buat Bapak Ibu. Kalau mungkin itu baru mujizat kesembuhan, mungkin kau mengalami mujizat keuangan, mungkin kau mengalami pintu-pintu pelayanan yang baru Tuhan bukakan. Bukankah ini adalah tahun Pentakosta ketiga, era Pentakosta ketiga? Engkau akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Mujizat itu menyertai engkau. Engkau mungkin juga nggak cuma terima mujizat, tapi engkau melayani sebagai alatnya Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan. Ada mungkin yang tergabung dalam Healing Movement Ministry ya,
yang bersama Pak Petrus Sutarjo ya. Saya kira di akhir dia jenis juga sering ikut ya. Pak Kasup kali ini kan, dia ini Kasupnya kan, Pak Kasup ya, Pak Petrus Sutarjo melayani healing movement luar biasa dipakai Tuhan. Ada mujizat-mujizat baru pasti dinyatakan Tuhan juga oleh Anda-anda semua di tempat ini. Amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.